Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang bercintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini kita akan mencoba menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kita tahu hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah aljabar atau penjumlahan arus sebelum percabangan itu sama dengan arus yang keluar setelah percabangan. Nah, kita tahu kalaupun kita tuliskan bahwa penjumlahan arus yang masuk itu sama dengan penjumlahan arus yang keluar setelah percabangan. Adapun hukum Kirchhoff 2 adalah dalam suatu rangkaian tertutup, sering kita sebut loop, penjumlahan GGL dan penjumlahan penurunan tegangan itu sama dengan 0. Atau kita tahu adalah sigma GGL ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Kita akan coba menggunakan penerapan atau menggunakan dua hukum ini, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 ketika kita memecahkan suatu soal. Oke, di sini kita mempunyai dua rangkaian atau loop. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ketika rangkaiannya hanya satu, loopnya hanya satu, tidak ada dua, maka kita cukup menggunakan hukum Kirchhoff 2 saja. Oke, misal yang ini nih, yang nomor 1. Kita misalkan, ingat, dalam menggunakan hukum Kirchhoff 2 ini, ada beberapa perjanjian yang harus selalu kita ingat. Jika arusnya searah jarum jam, atau searah pemisalan yang kita misalkan, maka dia bernilai positif. Tetapi ketika arusnya berlawanan jarum jam, maka dia negatif. Atau yang kedua, untuk tegangannya, ketika yang dilaluinya, yang pendek dulu, ini kan ada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Untuk di tegangannya, maka kalau dulu yang pendek dulu, maka dia negatif. Kalau dilalui yang panjang dulu, maka dia positif. Contoh untuk rangkaian yang pertama, kita lihat baik-baik. Kita misalkan dia searah jarum jam untuk arusnya. Maka persamaan hukum yang kita pakai hanya hukum 2 Kirchhoff saja. Kirchhoff 2 saja karena tidak ada percabangan. Oke, untuk soal nomor 1. Penjumlahan GGL ditambah penjumlahan I kali R itu sama dengan. Lihat GGL yang ada angka 5. Ini ada angka 5. Dia dilalui yang pendek dulu, dia negatif. Negatif 5. Terus ke angka 3, yang pendek lagi, berarti negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 8. Kemudian ke sini yang panjang dulu, berarti positif 2. Negatif 8 ditambah dengan positif 2. Berarti penjumlahan, berarti dalam kurung lah. Negatif 5 ditambah negatif 3 ditambah positif 2. Ditambah I. Nah, I. Ya, kita misalkan ini nyari I nih. Soal ini dua-duanya nyari I. R-nya tinggal jumlahin aja. Ada angka 5 dan angka 10. Berarti dalam kurung 5 plus 10 sama dengan 0. Maka ini jumlahkan adalah min 6 ditambah I 10
sama dengan 0. Maka I sama dengan 6/10. Oh maaf, ini 15. Nah, ini 15. Maka 0,4 ampere. Ini soal nomor 2. Coba soal nomor 2. Sama juga, karena ini tidak ada percabangan, hanya satu loopnya, maka hanya cukup menggunakan hukum kedua saja, yaitu penjumlahan GGL ditambah penjumlahan I kali R itu sama dengan 0. Kita misalkan lagi searah jarum jam arusnya. Kalau kita lihat, yang pertama ini yang angka 9, ini kan yang dilalui yang pendek dulu, maka dia negatif. Negatif 9 ditambah ini yang mana dulu? Yang panjang dulu, berarti positif. Tambah positif 3. Ditambah I R-nya. Ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6. Sama dengan 12. Sama dengan 0. Berarti ini min 6 ditambah I 12 sama dengan 0. Maka I 12 sama dengan 6. Maka I sama dengan 6/12 sama dengan 0,5. Ini kalau loopnya cuma 1, sehingga tidak ada percabangan. Bagaimana kalau loopnya 2, loopnya 3? Nah, kita nanti coba untuk loop yang 2 dan loop yang 3. Sebelum kita masuk ke yang 2 loop atau lebih, yang kita menggunakan juga hukum 1 Kirchhoff, kita coba satu loop tetapi menanyakan hal yang berbeda. Misal, dari loop yang ada ini ditanyakan tentang tegangan antara A dan B. Tegangan antara A dan B. Seperti biasa, karena kita untuk mencari tegangan butuh juga arusnya, maka kita cari dulu arusnya. Untuk mencari arusnya sama. Mencari arusnya yaitu pakai hukum 2 Kirchhoff, yaitu penjumlahan GGL ditambah penjumlahan I dikali R itu sama dengan 0. Kita langsung aja lihat di sini GGL-nya ada yang angka 4, ada angka 2. Langsung aja, ini searah jarum jam. Yang 4 dilalui yang pendek dulu, negatif 4. Yang ini dilalui yang pendek lagi, berarti negatif 4 lagi. Berarti negatif 8. Kemudian yang ini dilalui yang 2, berarti positif 2. Negatif 8 ditambah positif 2, berarti negatif 6. Ditambah penjumlahan I dikali R. R-nya ada 15, ada 5, ada 10, berarti 30. Maka I sama dengan 0. I 30 sama dengan negatif, pindah ruas menjadi 6. I sama dengan 6/30 sama dengan 60 dibagi 0, berarti 0,2. I-nya kita sudah dapat, yaitu 0,2. Sekarang tinggal kita mencari tegangan VAB. Kita lihat antara A dan B. Kalau kita ini bisa 2 jalur, bisa langsung A ke B, atau dari A ke C, dari C ke D, dari D ke B. Nah, bebas mau pakai jalur yang mana. VAB melalui jalur A ke B. Lihat di jalur A ke B itu di sana ada GGL. Maka untuk mencari VAB karena ada GGL, maka GGL ditambah I kali R. Sama dengan GGL-nya dilalui yang pendek dulu. Ketika ada arus dari A ke B mengalir, dilalui yang pendek dulu, maka dia negatif 4.
ditambah I-nya 0,2. Lihat, karena dari A ke B itu searah jarum jam, maka I-nya positif. R yang dilalui antara A dan B itu adalah angka 15 ohm. Maka menjadi min 4 ditambah 3 sama dengan min 1 volt. Bagaimana kalau misalkan PAB jalurnya ke C dulu, ke D dulu, kemudian ke B? Boleh apa tidak kita coba? Kalau hasilnya harus sama. VAB jalurnya, lihat gambar dari A ke C, dari C ke D, dari D ke B. Kalau coba, maka VAB sama dengan GGL ditambah IR. Adakah GGL-nya? Oh, ada. Yang pertama angka 4 dilalui dari A ke C itu yang panjang dulu. Maka menjadi positif 4. Dari C ke D itu melalui GGL lagi, yaitu min 2. Dari D ke B nggak ada GGL. Ada. Tambah I. Nah, I-nya dari A ke C, dari C ke D, dari D ke B, itu ternyata berlawanan jarum jam, maka dia negatif 0,2. Sedangkan R-nya A ke C tidak ada, dari C ke D ada 10, dari D ke B ada 5, berarti 15. Maka 4 dikurangi 2, itu jadi 2, ditambah negatif 3, sama dengan negatif 1 volt. Ternyata mau jalurnya langsung A ke B atau jalur dari A ke C ke D ke B dulu, hasilnya sama, yaitu sama-sama negatif 1. Oke, ini untuk soal yang loopnya hanya 1. Oke, anak-anakku, kita akan coba dengan loop yang dua loop. Dengan yang 2 loop kita akan coba, kita punya gambar nih. Gambarnya sudah 2 loop, maka di sini kita harus menggunakan kedua-duanya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Jadi kita lihat, nah, di gambar sini, misal nih, ini ada cabang. Nah, ini ada cabang. Maka yang ini kita I, yang ke sini misal dia I1, yang ke sini dia I2. Kalau di sini ada huruf A, di sini ada huruf B, pertanyaannya adalah berapa tegangan antara A dan B? Seperti biasa, kita harus mencari arusnya dulu. Sebenarnya masih ada cara lain, tapi kita dalam mencoba menerapkan hukum Kirchhoff, maka kita gunakan hukum Kirchhoff. Oke. Hukum Kirchhoff 1 berarti karena di sini lihat ada I, ada percabangan berubah menjadi I1 dan I2, maka berdasarkan hukum Kirchhoff 1 I. Nah, sebelum cabang itu sama dengan setelah percabangannya itu I2 ditambah dengan I1 atau I1 ditambah dengan I2. Silahkan saja. Selanjutnya kita berarti untuk mencari arus yang mengalir antara A dan B, karena ditanyakannya PAB, beda potensial antara A dan B, maka atau tegangan antara A dan B, maka kita harus mengetahui I1-nya berapa. Oke, maka dari soal itu kita harus menggunakan hukum Kirchhoff kedua sekarang. Oke, hukum Kirchhoff 2 itu adalah penjumlahan GGL ditambah penjumlahan I kali R sama dengan 0. Kita cek loop 1. Hukum Kirchhoff 1, nah, ini Kirchhoff 2. Maka kita cek loop 1. Loop 1 itu adalah untuk Kirchhoff 2-nya penjumlah loop
1 penjumlahan GGL ditambah penjumlahan I kali R itu sama dengan 0. Kita lihat di loop 1. Loop 1, di sini ada 2 arus. Ingat, ada arus I dan I1. Maka nanti dibedakan ya. GGL-nya ada berapa? GGL-nya ada 2. Ada yang 9 volt, ada yang 6 volt. Oke. GGL yang 9 volt nanti dilaluinya oleh I1, oleh I, dan yang 6 volt dialuinya oleh I1. Oke, GGL-nya ada yang angka 9 dilalui yang pendek dulu, maka negatif 9 dan angka 6 pun sama, ditambah negatif 6. Ditambah I. I-nya ada 2 tadi, ingat. I. I yang ini berarti I yang itu dari sini dia berjalan terus sampai sini. Saya percabangan lagi sebelum jawab. Maka I itu melewati tegangan atau melewati hambatan yang 2 ohm dan yang 1. Berarti 3 ohm. Ditambah di loop 1 ada I1. I1 juga masih searah jarum jam. I1 melewati yang 2 ohm dan yang 1 ohm. Berarti 3 ohm. 3 I1 sama dengan 0. Jumlahkan. Min 15 ditambah 3 I ditambah 3 I1 sama dengan 0. Kita lihat, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, maka I ini adalah penjumlahan antara I2 dan I1. Maka boleh kalian tuliskan min 15 ditambah 3, I-nya kita ganti I1 plus I2. Ditambah 3 I1 sama dengan 0. Kalikan, masukkan, maka jadi min 15 ditambah 3 I1 ditambah 3 I2 ditambah 3 I1 sama dengan 0. 3 I1 boleh dijumlahkan. Min 15 ditambah 6 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 0. Kalian boleh tuliskan 6 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 15. Itu loop 1. Sekarang masuk ke loop 2. Loop 2. Loop 2 lihat. Arus yang ada I1 masih dan I2. Maka sama sigma GGL ditambah sigma IR itu sama dengan GGL-nya di loop 2 ada angka berapa saja? Ada 2. Ada 12 volt, ada 6 volt. Yang 12 dilalui yang panjang dulu, yang 6 pun dilalui yang panjang dulu. Maka berarti positif dua-duanya. 12 ditambah 6. Ditambah I yang ada di loop 2, kalau kalian lihat itu ada I2 dan I1. I2 masih searah jarum jam, dia positif. Dia melewati hambatan yang 1 dan 5. Berarti 6 I2. Ditambah yang I1, nah sekarang kan jadi negatif ketika di loop 2. Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Maka min. Harusnya jadi min I1. Berarti 3. Melewati hambatan 3. Ada 3, yaitu 2 ohm. Itu 1 ohm. 3 I1 sama dengan cara yang sama kita jumlahkan. Maka menjadi ini 18 ditambah 6 I2 min 3 I1 sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan berarti
6I2 dikurangi 3I1 sama dengan min 8. Kita punya dua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita lakukan eliminasi. Tuliskan ya. Berarti 6I1 ditambah 3I2 sama dengan 15. Persamaan 2 itu min 3I1 ditambah 6I2, saya tuliskan kebalik, sama aja kan, sama dengan min 18. Oke, karena yang kita cari adalah I1, karena I1 kan yang melewati AB, maka kita hilangkan yang I2 nya, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, maka menjadi 12I1 ditambah 6I2 sama dengan 30 per, ini tetap min 3I1 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Biar hilang I2 nya, maka dikurangi. Min kali min plus, jadi plus 18 ditambah 30 menjadi 48. Ininya hilang, ininya menjadi plus, menjadi 15I1. Maka I1 sama dengan 48 per 15, 3,2 ampere. Udah dapat I-nya, berarti kita tinggal tegangan VAB. VAB, di VAB ini udahlah langsung aja, jalur yang tengah aja yang pendek, maka VAB adalah VAB sama dengan GGL ditambah I kali L. Lihat GGL-nya dilalui yang pendek dulu, maka dia negatif 6 ditambah I-nya berapa? I-nya tadi 3,2. Positif karena salah jam. I-nya R-nya adalah ada angka 2 dan angka 1, berarti 3 dikali 3. Maka menjadi min 6 ditambah 9,6. Jawabannya 3,6 volt. Ini sehingga kalau kalian ada 2 loop atau lebih, maka silahkan lakukan untuk mencari arusnya. Lakukan dengan dua hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Kirchhoff 1-nya adalah I sama dengan I yang masuk sama dengan I yang keluar. Kirchhoff 2-nya penjumlahan GGL ditambah penjumlahan I kali R itu sama dengan 0. Oke, ini untuk penerapan hukum Kirchhoff. Silahkan nanti kalian pelajari soal-soal yang menggunakan hukum Kirchhoff. Bisa cari soal-soalnya di internet, bisa kalian tambahi pelajari, dan yang lainnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.